Tuhan, Eliana, Efren, kenapa bisa kalian merusak lukisan Mami yang sudah Mami pesan untuk Grandma? Ella mengomel seraya memijat keningnya, merasa pusing luar biasa. Anak perempuan dan laki-lakinya merusak lukisan yang baru saja dia pesan di pelelangan seni. Lukisan harga fantastis itu sengaja Ella beli untuk dia hadiahkan pada ibunya. Mami, aku tidak salah. Efren yang salah, aku tidak salah. Eliana membela diri karena tidak mau disalahkan oleh ibunya. Pun dia memang tak sepenuhnya salah. Efren, adiknya yang terlibat. Efren mendelik, menatap tajam sang kakak. Kak, kenapa kau menyalahkanku? Kau yang berlari mengejarku sampai wine jatuh ke atas lukisan Mami. Eliana berdesak kesal. Kau yang menyembunyikan Barbie yang dibelikan Grandpa. Aku tidak menyembunyikannya. Kau bohong. Kau menyembunyikan Barbie pemberian dari Grandpa. Astaga, kenapa kalian sekarang berdebat? Ini bagaimana lukisan Mami? Besok Mami akan memberikan lukisan ini pada Grandma Grania. Tapi karena kalian, lukisan Mami jadi rusak. Ella berseru dengan nada kesal. Ella memikirkan lukisan mahal yang dia beli di pelelangan seni. Lukisannya hancur sudah. Ya, Eliana Hastings dan Ephraim Hastings adalah anak Ella dengan Elan, sang suami tercinta. Dua anaknya ini sangat aktif. Bisa dikatakan setiap hari Eliana dan Ephraim selalu saja bertengkar. Hal-hal kecil selalu diributkan. Itu yang membuat kepala Ella penat. Eliana dan Ephraim tak bisa bersuara lagi dikala mendapatkan omelan dari ibu mereka. Bocah perempuan dan bocah laki-laki itu menundukkan kepalanya, tidak berani lagi berkata apapun. Ada apa ini? Elan masuk ke ruang tengah, mendekat ke arah istri dan kedua anaknya. Dia baru saja pulang dari kantor dan pelayan mengatakan ada keributan terjadi di ruang tengah. Tanpa pikir panjang, Elan segera menuju ruang tengah. Dia yakin bahwa dua anaknya membuat ulah, hingga sang istri marah. Dedi! Eliana dan Ephraim berlari menghamburkan tubuh mereka ke dalam pelukan ayah mereka. Dua bocah itu tampak meminta perlindungan ayah mereka. Ella melipat tangan di depan dada menatap sang suami yang baru saja pulang. Untuk kali ini, kau jangan bela dua anakmu. Hobi Elan, dikala Ella tengah mengomel dengan kedua anak mereka, adalah membela dua anaknya. Hal tersebut yang membuat kedua anaknya sangatlah manja dan merasa bahwa akan selalu dibela ayahnya. Dedi, aku tidak salah. Eliana meluk erat Elan. Aku juga tidak salah, Dedi. Ephraim berkata sambil meluk erat Elan. Elan mengusap kedua kepala anaknya. Jika kalian tidak salah, kenapa mami kalian marah-marah? Eliana dan Ephraim saling melemparkan tatapan penuh rasa takut. Mereka diam, belum berkata apapun. Mereka masih takut untuk berbicara. Namun tatapan Elan menunjukkan minta maaf kedua anaknya untuk berbicara. Aku menyembunyikan Barbie ke Eliana. Lalu Kak Eliana marah-marah dan mengejarku. Ada botol wine di atas meja. Botol itu tersenggol Kak Eliana dan tumpah ke lukisan Mami yang kebetulan diletakkan di bawah. Aku minta maaf karena menyembunyikan Barbie Kak Eliana. Aku hanya ingin mengajak Kak Eliana bermain saja. Akhirnya Ephraim mengakui Barbie Eliana telah disembunyikannya. Eliana menatap adiknya yang sudah mengakui kesalahannya. Dia ingin mengomel, tapi karena adiknya sudah mengakui kesalahan, dia tidak tega untuk marah-marah. Dia pun harus mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Aku juga minta maaf. Tidak sepenuhnya salah Ephraim. Aku menyenggol botol wine hingga jatuh dan tertumpah mengenai lukisan Mami. Eliana mengakui kesalahan sambil menundukkan kepalanya. Elan menunduk mensejajarkan tubuhnya dengan kedua anaknya. Kalian berdua sama-sama salah. Ephraim, kau minta maaf pada kakakmu. Setelah itu kau minta maaf pada Mami. Dan Eliana, kau harus minta maaf pada Mami. Meski Barbie-mu disembunyikan Ephraim, kau tetap salah karena berlari tidak hati-hati. Ephraim lebih dulu menatap Eliana. Aku minta maaf kak. Barbie-mu ada di kamarku. Nanti aku akan mengembalikan Barbie-mu. Kau janji jangan menyembunyikan lagi Barbie-ku. Iya kak, aku janji. Eliana meluk Ephraim. Aku memaafkanmu, tapi kau tidak boleh seperti ini lagi. Ephraim membalas pelukan Eliana dan tersenyum. Detik selanjutnya, dua bocah itu mengalihkan pandangan mereka menatap ibu mereka. Mami, maafkan kami. Kami sudah nakal merusak lukisan Mami. Ella luluh mendengar ucapan maaf kedua anaknya. Dia masih kesal. Tapi dua anaknya sudah berbaikan dan sudah mengakui kesalahan. Tindakan Elan kali ini tak memanjakan anak mereka. Tindakan Elan mengajari anak mereka dengan cara yang bijaksana. Ella meluk kedua anaknya dan memberikan kecupan. Mami maafkan kalian, lain kali kalian harus hati-hati. Jika pecahan botol wine itu mengenai kaki kalian, pasti kaki kalian akan terluka kan? Eliana dan Ephraim mengangguk patuh. Iya Mami, kami tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Sekarang masuklah ke kamar kalian, istirahat. Elan berkata sambil membelai kedua pipi anaknya. Eliana dan Ephraim patuh, mereka melangkah masuk ke dalam kamar. Tepat dikala mereka sudah pergi, Elan meluk pinggang sang istri. Pria tampan itu melihat raut wajah sang istri masih kesal. Kau masih kesal? Elan mengecup bibir istrinya itu.
Lukisan ini untuk Mami sayang, aku beli dengan harga yang mahal. Jawab Ella pelan dengan bibir menekuk sebal. Elan belai rambut Ella, aku akan minta asisten membelikan lukisan lagi untuk ibumu. Tapi kan gambarnya tidak sama. Iya, aku tahu, tapi aku pastikan memberikan lukisan terbaik untuk ibu mertuaku. Ella tersenyum lembut, terima kasih sayang. Kita masuk ke kamar, hari ini cukup melelahkan. Elan menyapukan hidungnya ke hidung sang istri. Ella mengangguk merespon ucapan Elan. Wanita cantik itu memeluk lengan sang suami, meninggalkan ruang tengah menuju kamar mereka. Tampak raut wajah Ella sedikit lega dan senang. Elan akan beli lukisan baru untuk ibunya meski gambar tak sama, tapi dia yakin pasti sang suami akan memilih yang terbaik. Tadi asistenku bercerita, Caleb dan Oscar bertengkar. Elan berbaring di samping Ella yang sudah cantik menggunakan gaun tidur cantik. Pria tampan itu memberikan kecupan bibir ranum istrinya. Caleb dan Oscar bertengkar? Kenapa? Raut wajah Ella menunjukkan keterkejutannya mendengar Caleb dan Oscar bertengkar. Aku dengar Oscar mendekati gadis yang disukai Caleb, lalu mereka berkelahi. Ya Tuhan, ini bagaimana? Tenanglah, jangan panik. Mereka baik-baik saja. Christian dan Oliver sudah menenangkan putra mereka. Pun perkelahian terhenti karena pengawal mereka menghentikan perkelahian itu. Elan menenangkan sang istri yang terkejut dan khawatir. Ella mendesah lega, untunglah. Aku khawatir Caleb dan Oscar tidak rukun. Bagaimanapun mereka bersaudara. Elan menarik dagu Ella, mencium dan melumat bibir istrinya itu. Mereka dua laki-laki yang keras. Mungkin saat mereka dewasa, mereka akan masih jadi musuh. Aku dengar dulu hubungan antara Oliver dan Son tidak baik. Tapi sekarang mereka sudah baik. Entah setelah mereka menemukan pasangan hidup mereka masing-masing. Jam-jam seperti itu, Elan. Caleb sudah seperti anakku sendiri. Aku tidak ingin Caleb menjadi sosok yang keras. Hastings melawan Exton, itu akan menjadi pertarungan luar biasa. Apalagi posisinya Christian, saudara tiri Nicole, istri Oliver. Ah sayang, jangan bicara seperti itu. Kau membuatku cemas. Kau sangat baik. Kau adalah kakak terbaik. Elan membelai pipi Ella. Meski Claudia bukan adik kandungmu, tapi kau sangat menyayanginya. Kau rela membagi kasih sayang orang tuamu padanya. Itu sangat hebat. Aku bangga memilikimu. Ella tersenyum mendengar apa yang Elan katakan. Aku tidak pernah menganggap Claudia adalah adik angkatku. Rahasia tentang Claudia akan aku tutup rapat. Bagiku adik kandungku memang Claudia. Elan mengucupi bibir Ella. Aku beruntung memilikimu. Aku juga beruntung memilikimu, Elan. Ella melingkarkan tangannya di leher sang suami. Dia mencium bibir suaminya itu lebih dulu. Tentu Elan menyambut ciuman bibir sang istri. Berawal dari hanya ciuman, lalu tergantikan dengan erangan bersahutan. Dua insan saling mencintai itu selalu memiliki hasrat yang menggebu-gebu. Hanya satu sentuhan sudah bagaikan listrik yang menyengat kuat.